Indera keenam itu ya perangkat lunaknya ada, softwarenya apa? Rahayu kepada para pelestari budaya spiritual di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ikatan Batin Angesti Sampurnaning Kautaman. Pada episode kali ini, episode keempat, kami akan mengangkat tentang manungso sebagai irairan pada episode kali ini. Dan seperti biasa, kita menghadirkan narasumber, beliau Ki Bambang Eko yang sudah siap pada kali ini untuk menjelaskan tentang apa itu manungso dan nanti uraian lebih dalam sesuai dengan Wiroto Boso dari ajaran Ikatan Batin Angesti Sampurnaning Kautaman. Kami persilakan kepada para pelestari budaya spiritual nanti untuk mengikuti bersama-sama bersama narasumber Ki Bambang Eko Prihanto. Kami persilakan, monggo. Terima kasih Ki Bukas Hermanto. Untuk kali ini, episode ini, channel ini mengajukan satu konsep yang mana kalau ditulis dengan huruf Jawa sebagai kelangsungan yang dulu penerapannya manungso, tapi ini bunyi huruf Jawa tuh kalau ditulis manungso. Nah, sebetulnya apa sih, apa bedanya? Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu manusia, ya enggak apa-apa. Kalau kami khususnya yang ASK itu manungso, umumnya juga dalam bahasa Jawa umumnya juga manungso. Tapi lebih-lebih lagi mari kita analisis kita, karena ini tembung itu diiris-iris, dianalisis, dikisas gatarannya apa, nanti maknanya bisa berbeda dengan manungso dalam bahasa Jawa sehari-hari. Nah, apa itu sebetulnya? Jadi ya bleger itu apa ya, wujudnya itu di seluruh muka bumi, di bawah atmosfer itu sudah sama. Jadi ada kepala, ada kaki tangan, ya, terus kemudian ada atribut yang disebut five sense atau 5 indera, atau bahasa Indonesianya panca indera, sama lah, itu sudah disetujui. Nah, itulah bleger, tapi menurut penggunaan bahasa masing-masing. Ada yang human, itu budaya dan sana, ada yang manu, ada yang apa namanya bahasa-bahasa lain, ya. Nah, kita pakai bahasa Jawa. Mari kita kupas, kita iris-iris, kita dapat apa nanti dengan kata manusia. Berangkat dari panca indera. Nah, ini ma. Nah, kita masuk, kita iris langsung tembung mo atau ma, bahasa Jawa Kawi, ma, anacaraka, data sawala dan sebagainya. Kita ambil yang ma. Ma itu ya biasa 5 atau limo dalam bahasa Jawa Baru. Itu apa? Nah, ini mengacu pada 5 indera. Jadi pendengaran, penglihatan, pengecapan, 3, terus kemudian pembauan, terus kemudian seluruh permukaan tubuh kulit ini perabaan. Nah, 5 itu.
Walaupun di dalam kita yang mempelajari ilmu rasa ada yang keenam, indera yang keenam, tapi ini wujudnya tidak lahiriah. Karena indera keenam inilah getaran atau vibrasi alam semesta. Itu memasuki, disimpan di otak kita nanti sebagai indera atau getaran atau vibrasi, tapi tidak punya ranah, tidak punya perangkat. Indera keenam itu ya, perangkat lunaknya ada. Softwarenya apa? Ati ingkang tansah resik. Jadi hati yang suci. Karena dengan hati yang suci itu mendengar tidak dengan telinga, melihat tidak semata-mata terbatas pada mata, mengecap tidak semata-mata dengan yang ada di mulut, meraba, merasai dingin panasnya itu tidak semata-mata dengan ranah kulit tubuh. Karena apa? Getaran ini menembusi kelima indera yang ada dan dia langsung pada hati yang bersih, termasuk komunikasi antara rasa pikiran yang berhenti bekerja, gagasan tidak ada gagasan sama sekali, itulah yang mengkondisikan rasa suci. Nah, lewat rasa suci inilah, indera keenam inilah kita dibekali, tapi tidak dipelajari mungkin ya, kita belajar itu. Nah, ini untuk komunikasi antara rasa di dalam diri kita, yang mana ada 5 indera yang kasat mata, itu tetap bisa berkomunikasi dengan Sang Pemberi hidup. Nah, Tuhan Yang Maha Esa, tapi lewat itu tadi hati yang suci. Nah, monggo. Nah, kembali kepada 5 tadi. Ya, semuanya setuju sih kalau di mana-mana anggere burgernya manusia itu mesti punya indera, untuk punya panca indera. Nah, permasalahannya sekarang apakah kita bisa betul-betul memanfaatkan pemberian Sang Pencipta itu? Penglihatan untuk apa? Ya, penglihatan itu untuk sebagai manusia pada umumnya kan golek seneng, golek penak. Jadi kalau melihat sesuatu pemandangan yang indah itu kan menenteramkan jiwa. Kemudian mendengar suara burung yang berkicau, mendengarkan suara ombak laut, mendengarkan itu menggunakan indera pendengaran kita. Kepenak ya. Artinya menjadi tentram, menjadi damai. Juga masakan, wah ini baunya sedap, ini Nah, jadi itu kemudian sampai pengecapan, sampai iklim misalnya, AC-nya terlalu dingin, hawa pegunungan itu enak. Nah, itu semuanya melewati 5 indera kita. Nah, akhirnya rasa yang seperti itu dicatat di dalam pikiran kita, menjadi pengetahuan, oh yang seperti itu yang enak. Bagi pribadi seorang demi seorang, semua orang bahkan, apa yang diterima, vibrasi atau getaran yang kuasa, itu melalui kelima indera itu, yang disimpan mesti yang bagus-bagus, yang positif-positif, yang enak-enak. Nah, disitulah, itu baru satu awal kita bisa menggunakan. Sebaliknya, kalau kita mendengarkan yang berisik, yang bertentangan dengan pikiran kita, ada baik buruk, ada benar salah, itu bisa lewat pandangan mata, gara-gara membaca, gara-gara mendengar, itu bisa. Ini tidak akan disimpan sebetulnya. Disimpan pun sebagai barang yang jahat, yang kasar, yang Nah, ini tadi. Jadi baru tembung mo ya. Terus no itu yang ada apa saja, yang ada apa saja. Tapi no di sini disandangi masih pakai suku, di suku atau di kaki. Lah yang ada inilah yang kita jalankan. Memandang, melihat, mendengar, mengecap, merasakan. Itu semuanya difungsikan lah. Jadi itu baru tembung manu. Tapi terus disandangi lagi cecak.
Nah, ini baru bunyi manung. Manung itu artinya yang ada yang pada akhirnya akan berhenti, macet, racak-racak, berhenti di sini, diredam dalam pikiran kita masing-masing, kemudian dijadikan apa ya, untuk introspeksi, untuk apalah itu, macet, racak-racak, ada akhirnya lah. Ya, segala sesuatu yang masuk ke lewat ke 5 indera ini satu ketika akan berhenti, akan macet. Nah, kemudian manung baru so, legeno. So itu kuoso, so itu bisa, so itu akhirnya lari kepada rasa. Jadi tembung manungso, mo limo hanung rasa. Jadi itu inputting ya, baru inputting. Jadi memasukkan, disimpan di sini. Itu kalau bisa, seseorang yang bisa memanfaatkan kelima indera sesuai dengan sebutannya manungso itu, ya kita layak kita berikan dia predikat sebagai manungso. Kalau ya tidak layak, dikit-dikit marah, dengan apa dikit marah, itu berarti kupingnya tidak berfungsi. Nah, itu dulu tembung manungso. Monggo Pak Bukas kalau ada pertanyaan. Terima kasih pada Ki Bambang Eko Priyanto. Ternyata menyambung dengan episode sebelumnya yang sedikit kita mengulas pada episode 3 tentang Kalimoroso, dan di sana memang sudah dijelaskan secara lebih detail. Dan sekarang kita pada pembahasan tentang manusia, manungso. Ini ternyata menyambung dari Kalimoroso yang tadi sudah diuraikan begitu jelas. Pada para pelestari budaya spiritual, kami dari Ikatan Batin Angesti Sampurnaning Kautaman memang selalu menyelaraskan dari beberapa yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya ya aksara Jawa yang mengisi dalam kirata basa sastra Jawa ini betul-betul sesuai dengan ajaran dari ASK Angesti Sampurnaning Kautaman. Melanjutkan pada pembahasan kali ini tentang manungso. Ini mestinya banyak permasalahan yang bagi para pelestari budaya spiritual, upasan ini sangat nanti memberikan inspirasi. Oh, ternyata manungso itu sangat hati-hati dalam berperilaku dan bahkan berucap, yang sebelumnya mestinya harus dipikirkan lebih banyak. Nah, ini yang kami tanyakan, bagaimana sikap-sikap dalam era saat ini supaya kita tertata dengan lebih baik sebagai manungso. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf terutama kepada para sepuh pelestari budaya spiritual, karena ya memang seperti ini, diiris-iris dulu sebetulnya barang yang sudah ada itu, kata tembung manungso itu. Tapi kali ini kita akan kisas itu diiris-iris biar tahu gatrane apa. Gatra itu aspek, ada aspek apa toh di balik tembung manungso ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Jadi berfungsi dulu lah. Jadi pemberian Tuhan ini ya mata untuk melihat yang enak-enak, telinga untuk mendengar yang enak kepenak dirungokke ya. Kemudian yang masuk di mulut, pengecapan kita itu ya yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas. Nah, itu satu orang dengan yang lain tidak akan sama. Tapi minimal dia bisa menyimpulkan bahwa ini, nah begini ini ya, karena berfungsinya kelima indera ya kelima indera itu ya. Jadi kita belum bicara indera keenam ya, itu kita tinggalkan dulu.
Jadi ini dulu limo hanung rasa, bisa enggak? Itu baru inputting ya tadi, mendengar, melihat, mengecap, merasakan, kemudian rasa kulit, perabaan ya, dan seterusnya bisa berfungsi dulu dengan baik. Itu dulu baru masuk manungso. Nah, untuk apa toh? Mendengar, inputting ya. Jadi inputting getaran, vibrasi lewat sini ya, lewat sini berkomentar. Pikir dulu sebelum speakernya ini nanti bunyi. Nah, ini mikrofonnya berfungsi dengan baik enggak? Karena ada noise, ada distorsi suara dan sebagainya. Sehingga nanti yang keluar loh, yang diucapkan, yang dilaksanakan dalam gerak tubuh, wah kok tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya ya. Jadi punya telinga untuk mendengar, tapi begitu ngomong, begitu berperilaku, bertindak, sudah tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya diterima. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya di sini. Nah sekarang ini, sekarang sebaliknya, itu tadi inputting, artinya menerima getaran dari luar. Sekarang sebagai manungso itu ya, perangkat mekanisnya itu pada di sini, di gagasan, produsen gagasan atau otak manusia, sistem memori yang ada di sini. Itu toto pangeling-eling, talingan itu toto pangeling-eling itu di sini. Dan ini kan simpanan catatan dari bayi sampai seusia sekarang ini, catatannya besok kayak banget. Ya. Nah, di situ karena sudah disimpan, ya kalau kita ingin mengatakan sesuatu, itu sebetulnya reload catatan-catatan yang ada di sini. Sehingga kalau seseorang tidak mengetahui satu permasalahan, dia berusaha ngomong, padahal dia tidak punya catatan, itu namanya tindak lames. Itu tindak lames karena dia tidak punya catatan, ya toh. Ilmuwan fisika, dia cerita ekonomi padahal dia tidak belajar di fakultas ekonomi. Nah ini lames. Nah, jangan sampai lelamisan ini terjadi. Maka apa yang kita output, yang kita keluarkan, yang kita menjadi karya kita, itu juga yang terbaik. Karena kalau menerima maunya yang baik toh. Sehingga catatan yang keluar dari indera kita yang tadi untuk memasukkan catatan, memperbanyak catatan, itu kalau untuk ngomong itu yang diterima oleh telinga orang lain, itu ya yang enak, yang ngepenake, yang baik-baik itu, ya toh. Ya coba aja. Nah sekarang ini sudah nggak usah dicoba, orang otomatis ngomong seenaknya, sehingga speaker ini, tutuk ini metu neng orang itu feedback metu, tapi malah dapat kritikan, bulian, terus sebagainya, ada reaksi keras. Belum lagi tindak fisik gerak manusia ini juga ekspresi mereload catatan yang ada, kemudian ini ya sing dirasake kepenak. Di kampleng itu kan kena perabaan orang lain, itu panas, itu sakit, itu dan sebagainya. Nah apa ya seperti itu. Jadi kalau menerima itu segala sesuatu yang baik yang kita harapkan, kalau keluar tindakan dalam tutur kata, tingkah laku perbuatan, itu juga yang bagi orang lain yang punya perangkat yang sama, itu juga imbang jadinya. Lah, sekarang ini banyak permasalahan karena tidak imbang. Jadi seseorang itu mungkin karena tidak belajar aja, ini penyadaran lah, mari kita imbangi. Jadi keragaan yang diberikan oleh Yang Maha Rasa ini keluarnya juga kepada sesama kita, juga kepada alam semesta, itu juga sembarangan. Jadi catatan-catatan ini, lah ini kalau mau masuk manungso itu ya tadi, yang masuk dengan yang keluar itu imbang. Kalau ndak imbang, ya angel disebut manungso. Karena limo ora hanung rasa, alasannya dewi-dewi. Itu dulu ya. Matur nuwun, terima kasih sekali, dan semakin membuka wawasan tentang manungso. Bahasa Indonesianya adalah manusia. Yang selanjutnya kami ingin tahu, kedudukan manusia atau manungso sendiri kan berada di lingkungan.
dengan beberapa manusia yang lain. Dan ini mestinya bagaimana sikap untuk bisa mengekspresikan bahwa manusia itu ternyata punya daya pikir dan daya batin. Ini yang sering banyak dipertanyakan pada saudara-saudara kita, ya, sesuai dengan ajaran Ikatan Batin Angesi Sampurnaning Kautaman ini bisa lebih diperjelas. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Jadi itu tadi antar manusia ya. Kita bicara hubungan antar manusia. Sekarang hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Ada pepatah, ada tetembungan, ada kalimat dalam bahasa Jawa. Tanah ya, tanah. Jadi bumi lingkungan kita ini gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Nah, itu dikatakan masa lalu, katanya seperti itu. Enggak, kita mari kita cek apakah sekarang masih seperti itu. Tapi kok sekarang kok jadi seperti itu? Ya, karena apa? Tidak harmonisnya hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini terjadi gap. Nah, manusia yang tadi manusia ya, saya bukan itu yang mengeksploitasi alam tuh kita pertanyakan, kui menungso apa dudu gitu. Artinya dalam bahasa Jawa kalau definisinya seperti tadi, karena tidak mau menciptakan harmonisasi dengan alam, yaitu dudu manungso. Iya toh? Dia mengeksploitasi tambang, mengko kepentingannya dewi apalagi. Nah, pada waktu terjadi kondisi harmonis dengan lingkungan, ada manusia lain dari sana-sana yang kepingin. Lah mereka berdatangan ke sini eksplorasi alam semesta, bukan oleh orang-orang Jawa yang memang tidak kurang sang turah, candang, pangan, papan, turah di sini itu. Sehingga terdengar sampai ke manca itu bahwa di sini adalah, nah lalu mereka datang ke sini menawarkan sesuatu yang kira-kira dibutuhkan. Karena orang-orang manca itu, bangsa-bangsa manca datang ke sini dengan kebudayaannya sendiri, itu berusaha menawarkan sesuatu kalau sandang pangan turah cukup, ya. Kemudian tadi mengarah kepada pemanfaatan indera keenam. Jadi dia ngudi doyo indera keenam, artinya hati yang suci. Pendekatan dengan si rasa dengan marasa. Nah, itu sing kecukupan, sing turah sudah ke sana. Sing turah sudah ke sana. Lah itu artinya jadi buyar karena kedatangan mereka di sini, sehingga jadi rayahan para bangsa manca. Itu yang menjadikan kita ikut-ikutan ngerayah disharmonisasi dengan lingkungan alam. Gara-gara di sana-sana itu kurang pangan, kurang sandang, ngerti sini turah, sing dibutuhke kayak ilmu-ilmu tentang spiritualitas ditawarkan ning jebule ya ora ning apa-apane datang ke sini, karena kita memang sudah punya budaya spiritual asli di sini. Bumi, tanah, rasa air dan rasa sebagainya yang di atasnya Nusantara, di bawah Nusantara ini sudah cukup. Jadi tidak perlu didikte oleh tawaran-tawaran ilmu spiritual dari sana-sana. Karena mereka datang ke sini tuh wong kurang sandang, kurang pangan kok. Isane mengraya. Nah, kalau seperti itu isane mengraya dari zaman dulu penjajahan datang ke sini sampai sekarang penjajahan kapitalistik modern ini, mereka itu pelakunya itu apa ya, layak disebut manungso. Ya, nek manusia terserah itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dari uraian di depan tadi, saya berkeberatan kalau mereka itu disebut manungso. Karena ora iso manunggaling limo hanung rasa tidak ada pada mereka. Ya terserah mau disebut apa, tapi untuk dalam bahasa Piroto Basa Jawa ini mereka bukan manungso. Itu aja. Wow, matur nuwun ya. Memang uraian-uraian tadi semakin memperjelas tentang keberadaan manungso yang tidak lepas dari rasa pangrasa
Dan di sini tadi juga sudah masuk dalam uraian, bahkan dijelaskan tentang bagaimana pola tingkahnya yang dimulai dari ada keinginan dengan latar belakang dikiranya segala sesuatu yang ada di bumi Nusantara kita ini adalah segalanya serba ada. Namun kita saat itu juga lebih menerapkan tentang spiritualitas. Nah, pada era-era sekarang inilah kita mestinya sadar dari rasa pangrasa, kemudian supaya meningkat kita menjadi ya manungsa. Tapi bagaimana untuk kedepannya sebagai manungsa itu ya, kalau bahasa Indonesianya adalah manusia yang berkualitas. Ini monggo bisa dilanjut, masih ada waktu. Ya. Terima kasih. Jadi kita tetap mempelajari waktu. Sekarang saja skopnya. Mari kita belajar bersama-sama, belajar menjadi manungsa. Ya. Karena saya sendiri belum bisa masuk itu di dalam definisi manungsa itu. Jadi mari kita sama-sama belajar menjadi layak disebut sebagai manungsa. Itu. Matur nuwun, demikian sekiranya pembahasan tentang manungsa pada episode kali ini, yang mestinya nanti pada episode selanjutnya nanti kita akan sambung dan berlanjut terus sesuai dengan keinginan ikatan batin Angesti Sampurnaning Kautaman, sehingga uraian dari pemaparan tentang Tirata Basa Sastra Jawa menurut Angesti Sampurnaning Kautaman ASK semakin menularkan kawruh yang lebih bermanfaat. Dan kepada para pelestari budaya spiritual, kiranya pada episode kali ini kami sudahi, dan tidak lepas dari episode-episode selanjutnya yang selalu berkesinambungan, dan pada episode yang akan datang akan lebih menarik. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.